Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Pak Reza dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Triana Citra Lestari, sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Anis Solihah Suhanda sebagai pemateri kedua, dan Iis Isnaini sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan memaparkan materi tentang himpunan terbuka dan himpunan tertutup. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Next. Anis, Di sini ada pendahuluan. Teori himpunan ditemukan oleh George Cantor dijadikan sebagai landasan semua cabang matematika. Ada di antaranya himpunan terbilang atau countable dan tak terbilang atau uncountable. Berikutnya ada himpunan berhingga atau finite dan tak berhingga atau infinite. Di mana kita tahu yaitu himpunan bilangan asli, cacah, genap, ganjil, rasional, irasional. Itu adalah contoh dari himpunan tak berhingga. Kemudian ada juga himpunan yang tak berhingga tetapi terbilang, disebut denumerable, sedangkan himpunan yang tak berhingga dan tak terbilang disebut non-denumerable. Next. Sebagai contoh, ada himpunan kosong, termasuk ke dalam himpunan terbilang dan berhingga. Ayo salim dulu, salim. Kemudian himpunan bilangan asli N adalah himpunan terbilang tak berhingga. Dan himpunan A, misalkan himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3, termasuk himpunan terbilang dan berhingga. Adapun himpunan terbuka, pada himpunan bilangan real R adalah interval terbuka yang kita pahami sebelumnya, ditulis dengan tanda kurung biasa, dari batas A sampai dengan B. Sedangkan himpunan tertutupnya ditulis dengan tanda kurung siku, dari batas interval A sampai B, di mana A dan B adalah anggota bilangan real. Sedangkan interval setengah terbuka atau setengah tertutup tidak dikatakan sebagai himpunan yang terbuka dan tidak dikatakan sebagai himpunan tertutup. Next. Definisi 8.1. Ada dua pernyataan bahwa himpunan G subset R dikatakan terbuka di R jika untuk setiap X anggota dari himpunan G terdapat persekitaran phi epsilon X, sedemikian sehingga phi epsilon X subset dari R. Dan pernyataan kedua, himpunan F subset dari R dikatakan tertutup di R jika komplement dari F, yaitu F pangkat C, terbuka di R. Dengan kata lain, himpunan G subset R dikatakan terbuka jika untuk setiap X anggota dari himpunan G, epsilon yang ada di sekitar X elemen G tersebut harus selalu lebih dari 0, sedemikian sehingga phi epsilon X. Maka kita definisikan bahwa persekitaran phi epsilon X adalah interval batas dari X min epsilon X sampai dengan X plus epsilon X, subset dari G. Adapun himpunan tertutup, misalnya himpunan F subset R, adalah himpunan tertutup jika untuk setiap Y yang bukan elemen dari F, ada epsilon yang bergantung kepada Y lebih dari 0. Sedemikian sehingga F diiriskan dengan persekitarannya adalah himpunan kosong. Next. Di sini ada contoh 1.
Himpunan bilangan real atau biasa ditulis dengan himpunan terbuka dari batas negatif tahingga sampai dengan positif tahingga, apakah merupakan himpunan terbuka? Nah, jawabannya sudah jelas adalah terbuka. Pembuktiannya yaitu yang pertama kita ambil sebarang X elemen himpunan bilangan real. Kemudian pilih epsilon X sama dengan 1. Maka diperoleh phi epsilon X dengan batas interval X min 1 sampai dengan X plus 1, subset dari himpunan bilangan real, untuk setiap X elemen real. Sehingga berlaku bahwa phi epsilon X subset R. Jadi, menurut definisi, R adalah himpunan terbuka. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anis Solihah Suhanda. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang contoh kedua. Misalkan G sama dengan bagian dari X elemen bilangan real sama dengan 0, kurang dari X kurang dari sama dengan 1, himpunan terbuka. Kita ambil X elemen G sembarang, X elemen itu sama dengan 0,1. Pilih epsilon X sama dengan min bagian dari X per 2, 1 min X per 2. Jika epsilon X sama dengan X per 2, maka X min epsilon X sama dengan X min X per 2 sama dengan X per 2 lebih dari 0. Itu adalah persamaan 1. Karena X per 2 kurang dari 1 per X per 2 atau 0 kurang dari X kurang dari 1 per 2, maka X plus epsilon X sama dengan X plus X per 2 sama dengan 3 per 2X kurang dari 3 per 2 kali 1 per 2 sama dengan 3 per 4 kurang dari 1. Itu persamaan kedua. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 sama dengan X min epsilon X, X plus epsilon X sama dengan X per 2, 3X per 2. Hilang ya? Ada nggak suara Anis? Bila epsilon X sama dengan 1 per X per 2, itu maka 1 per X per 2 lebih dari X per 2 atau 1 per 2 kurang dari X per kurang dari 1, karena itu X per epsilon X sama dengan X min 1 per X per 2 sama dengan 3X per 2 dikurangi 1 per 2 lebih dari 3 per 2 dikali 1 per 2 min 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Lebih dari 0, itu adalah persamaan keempat. Selanjutnya itu X per epsilon X sama dengan X ditambah 1 per X per 2 sama dengan X per 2 ditambah 1 per 2 kurang dari 1 per 2 kali 1 ditambah 1 per 2 sama dengan 1. Itu adalah persamaan 5, di mana persamaan 4 dan 5 sama dengan X per epsilon X, X plus epsilon X itu kurang dari 0,1 itu persamaan 6. Dari persamaan 3 dan 4 kita dapatkan X per epsilon X, X plus epsilon X itu lebih dari 0,1 AX sebagian dari 0,1, artinya epsilon bagian dari EX sama dengan minimal sama dengan X per 2, 1 per X per 2 sebagian dari X per epsilon X, X plus epsilon X sama dengan bagian dari 0,1, A X 0,1. Jadi G himpunan terbuka. Contoh ketiga itu misalkan F sama dengan bagian dari bilangan real sama dengan 0, lebih dari sama dengan 1, himpunan tertutup. Ambil Y tidak bagian dari F sembarang, berarti Y lebih dari 0 atau Y
itu lebih dari 1. Jika Y lebih dari 0, pilih epsilon Y sama dengan bilangan Y lebih dari 0, maka 0,1 bagian dari Y min Y, Y plus Y sama dengan 0,1 bagian dari 2Y, 0 sama dengan tidak sama dengan 0. Jika Y lebih dari 1, pilih epsilon Y sama dengan Y min 1 lebih dari 0. Maka 0,1 bagian dari Y min kali Y kurang buka, Y min 1 kurang tutup, koma Y ditambah kurung buka Y min 1, kurung tutup dan kurung tutup sama dengan 0,1 bagian dari 1,2 Y min 1 sama dengan tidak sama dengan 0. Persamaan 1 dan 2 sama dengan AY tidak bagian dari F sebagian dari EY lebih dari 0 dan EF bagian dari Y min epsilon Y, Y ditambah epsilon Y sama dengan 0. Jadi F himpunan tertutup. Selanjutnya yaitu contoh keempat. Misalkan B, 1.2 himpunan tertutup, ambil X sama dengan 1, maka A epsilon lebih dari 0, V epsilon sama dengan 1 sama dengan 1 min epsilon 1 plus 3 tidak bagian dari B dan 1 min epsilon tidak bagian dari B. Dapat ditunjukkan juga bahwa B pangkat C sama dengan min tak terhingga, 1, kurung tutup, irisan dari 2, tak terhingga terbuka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iis Istaini. Kami persilahkan. Mundur lagi slide-nya, mundur. Sebelumnya. Terus satu lagi coba. Oke. Ulangin ya. Jadi untuk sifat himpunan terbuka itu ada nis. Sifat himpunan terbuka itu ada dua rules ya. Yang pertama, jika ada himpunan indeks, di mana himpunan indeks adalah himpunan yang berhingga atau tak berhingga yang tadi telah disampaikan oleh Citra. Ada himpunan berhingga itu ada yang ada ketentuannya, dan tak berhingga juga telah disampaikan dengan Citra. Kemudian dan G lambda itu terbuka untuk setiap lambda elemen A, maka gabungan dari G lambda tentunya terbuka juga. Jadi kalau ada himpunan berhingga maupun tak berhingga, kemudian masing-masing himpunan G lambda terbuka, maka gabungannya juga pasti terbuka. Kemudian rules yang kedua, jika ada G1, G2 sampai Gn, masing-masing himpunan tersebut adalah terbuka, maka irisan dari GI dengan I itu adalah G1 sampai Gn adalah terbuka. Jadi untuk rules yang kedua, ketika ada G1, G2 dan seterusnya sampai Gn, itu mereka semua adalah himpunan terbuka, maka irisannya juga tentunya terbuka. Next Anis. Nah, untuk pembuktiannya di sini yang pertama kita akan membuktikan mundur. Nah, kita namakan G ini sebagai gabungan dari G lambda, di mana lambdanya adalah elemen dari A gabungan dengan batas lambda elemen A. Nah, kita ambil untuk proses menunjukkan himpunan terbuka sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kita ambil sebarang X elemen dari G dengan himpunan kita ambil sebarang X elemen dari himpunannya yaitu elemen G, maka terdapat lambda 0 elemen dari A sedemikian sehingga X elemen G lambda 0. Karena G lambda 0 terbuka, maka menurut definisi terdapat V epsilon X merupakan subset dari G0 dan G0 adalah subset dari G.
Jadi terbukti untuk setiap X elemen G terdapat V epsilon X subset dari G. Berarti tujuan menurut definisi ini untuk menunjukkan himpunan terbuka cukup dengan menunjukkan persekitarannya juga subset dari himpunan dengan pengambilan X elemen himpunan tersebut secara sembarang. Maka G adalah G gabungan dari G lambda adalah himpunan terbuka. Next slide berikutnya. Kemudian untuk pembuktian yang kedua, itu kan tadi udah gabungan. Sekarang kita membuktikan irisannya. Nah, kita namakan irisan GI ini dengan H. Jadi, H adalah irisan dari GI, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, akan ditunjukkan bahwa H adalah himpunan terbuka. Prosesnya sama, ambil X elemen H, bilangan himpunan yang disebut secara sembarang. Maka X yang kita ambil tadi juga ada di GI, karena tadi H itu adalah GI. Nah, irisannya itu di mana I-nya adalah 1, 2, sampai dengan N. Karena X elemen GI, maka kita bisa uraikan satu persatu. Jadi di sini kita ada X elemen G1 dan G1-nya itu terbuka, maka ada epsilon 1 lebih dari 0 sedemikian hingga 1 epsilon V epsilon 1X subset dari G1. Kemudian yang kedua karena ada X elemen G2 dan G2 adalah himpunan terbuka, maka ada epsilon 2 lebih dari 0 sedemikian hingga V epsilon 2X subset dari G2. Nah, seterusnya seperti itu sampai dengan N. Maka karena ada X elemen Gn dan Gn-nya adalah himpunan terbuka, maka terdapat epsilon n lebih dari 0, di mana V epsilon n X subset dari Gn. Nah, di sini kan ada epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, dan seterusnya. Mereka itu lebih dari 0 semua. Maka kita bisa mengambil minimumnya, yaitu minimumnya dari epsilon 1, epsilon 2, dan seterusnya sampai epsilon n. Nah, karena tadi udah jelaskan bahwa epsilonnya itu epsilon 1, 2, dan sampai n-nya itu lebih dari 0, maka jelas epsilonnya itu lebih dari 0. Nah, sehingga V epsilon X subset dari V epsilon IX subset dari GI, di mana I-nya adalah 1, 2, dan seterusnya sampai N. Akibatnya, V epsilon X subset dari H, yaitu irisan dari GI dengan I 1 sampai N. Sehingga irisan dari GI adalah himpunan terbuka. Artinya tadi berdasarkan definisi, ketika ada suatu himpunan yang masing-masingnya itu terbuka, maka otomatis baik gabungan maupun irisannya juga akan terbuka. Next. Anis, ya. Nah, kan itu kan tentang sifat himpunan terbuka ya. Jadi akibat dari sifat himpunan terbuka tadi ini ada kesalahan, harusnya di sini ada sifat himpunan tertutup. Nah, misalkan sifat himpunan terbuka itu kita udah tahu kan penjelasannya seperti tadi. Nah, sekarang sifat himpunan tertutupnya, jika ada himpunan indeks berhingga atau tak berhingga dan G lambda tertutup, maka untuk setiap lambda elemen A dengan gabungannya itu, dengan gabungan G lambdanya tertutup. Kemudian yang kedua, jika ada G1, G2 sampai Gn masing-masing himpunan tertutup, maka irisan dari GI tertutup. Jadi itu akibat dari himpunan terbuka. Misalkan ternyata pembuktian dari himpunan terbukanya tidak terbukti, maka otomatis himpunan tersebut itu adalah tertutup. Jadi intinya sifat himpunan terbuka itu yang pertama misalkan ada himpunan indeks dengan G lambdanya baik itu terbuka maka tertutup, maka gabungan dan irisannya itu adalah himpunan terbuka maupun tertutupnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau mau menambahkan.